menikah gak pernah berantem. Oh, Berantemnya iya? cuma urusan kerjaan. Itu waktu bangun Tama. Wow, luar biasa. Sampai saya mau resign. Oh iya, gimana caranya anjir? Tolong saya resign. Saya resign dari Tama, tolong. Kita dari awal pacaran, married, sampai urusan nikahan pun kita Nggak pernah gak ribut. berantem. Urusan kerjaan aja nih. Urusan Tama luar biasa. Emang makanya saya selalu bilang nikah mah gampang, kerja bareng lu cobain anjir. Iya. Sama. Tapi kita udah ada pelanggan orang Jepang Oh, juga ada ya. juga. Ada juga. Gimana pertama kali ngerasain lu bikin yakitori buat orang Jepang tuh? Nggak mungkin gak deg-degan ya bikin makanannya mereka ya. Kan gue di operasional nih, kalau misalnya kayak ada tamu orang Jepang, gue langsung kayak ke kitchen langsung, table ini orang Jepang asli ya, awas loh. Ya maunya sih bikin brand satu lagi sih. Brandnya kayak Tama lah nih, tapi mungkin dengan konsep yang berbeda ya depannya. Jurus dia yang lain biar bisa kepake ya? Iya, lebih ke bahan baku sih. Sebenarnya kan kalau di Tama Izakaya nih kita no pork no lard, kita bukan halal. Makanannya tuh masih ada alkohol gitu. Nah kita no pork no lard, cuma banyak banget feedback dari orang-orang, tamu-tamu ataupun teman-teman kayak jual babi lu gitu-gitu. Nanggung udah masuk neraka juga kan, gas kaki babi. Welcome to On The Pass, FMB Podcast berkolaborasi dengan Regency Radio dan Backdoor Project. If you like to hear all about F&B industry, people and lifestyle in Bali, here's the place. Wah, hari ini kita ditemenin nih sama power couple. Mereka suami istri. Baru aja, nggak baru sih, udah hampir setahun dia kayaknya bikin izakaya di Canggu. Nah, konsepnya gimana? Dia tuh campurin gak cuma soal makanan tapi vibe-nya juga. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita sambut Adit dan Arini. Yeay, hi guys. Hai. Thank Hai guys. you. Hai, Di. Saya ini ada utang sama mereka berdua. Saya belum nyamperin tokonya sampai sekarang. Nggak apa-apa. Cuman I heard a lot of good things sih. Pak Mario kemarin baru kesana, happy banget ya. Salah satu penikmat yakitori ini. Waktu itu kan kita bikin yakitori night kan di sini. Iya, Pak Mario cerita. Tahu ini volume 2 nih. Boleh, gas. Nah Boleh, ini ya, kebetulan Adit sama Arini tuh punya tempat di Canggu ya. Iya. Coba jelasin tempatnya apa. Keren banget loh. Gue berharap gue bisa sekeren mereka sih. Toto ada vinilnya di belakang. Wow. Coba jelaskan, silakan. Tama Izakaya ya? Tama Izakaya pada dasarnya sih konsepsi gue mau bikin kayak kalau kalian datang ke tempat kita tuh kayak nongkrong ke rumah kali ya ngomongnya. Oke. Jadi emang pada dasarnya kan gue koleksi piringan hitam ini sendiri. Ya kebetulan aja gue tukang masak ya. Jadi kayak lu datang itu ya lu enjoy Japanese food sama Music. gitu. Tapi kalau makanannya sendiri lu lebih fokusnya ke apa? Makanan sih sebenarnya gue beratkan ke charcoal grilling ya. Charcoal grill. Jadi yang lain tuh kayak deep frying kayak ada katsu sama yang salad-salad dan kawan-kawan ini ala carte ini sebenarnya pelengkap aja sih. Buat support. Buat support, iya. Biar lebih menyala nih si santai-santaiannya. Jadi Udah berapa lama sih kalian buka? Kita Maret 2025. Oke. Iya, udah mau setahun sih. Oh mohon maaf ya. Sebelum ada mall loh di sana. Aduh. Mohon maaf karena dia nggak lama anak saya lahiran guys. Anak dua mageran jadi. Mohon maaf sebelumnya. Paham. Kita aja juga yang nggak punya anak juga sibuknya bukan Pasti. main. Saya juga kan toko ada ya dua ya. Iya. Cari pembenaran diri saya mohon maaf gitu ya. Kesibukan apa nih kalian? Tapi basically setelah punya Tama ini, ya jelasin lah kalian biasa bagian apa? Gua udah pasti ya Yang di masak. kitchen ya, sama bantu-bantu untuk di bar dikit ya. Si saya hari ini. Sisanya Sayang. kalau ada jantung ada tulang punggung, nah ini tulang punggungnya dia. Ya, pokoknya- Kasihan yang nompak Iya kan? dua ya. Iya kan, pokoknya yang berat-berat yang gak enak-enak Oke. saya aja. Ya kalau jadi pokoknya kalau Tama sih sebenarnya awalnya tuh emang impiannya dia banget sih gitu. Ya gue sebagai istri yang baik mensupport aja Oke. gitu.
Jadi kayak bagian-bagian yang nggak perlu dia pusingin tuh gue yang ngurusin lah gitu. Biar bisa all out lah ya. Iya, biar dia juga bisa fokus ngurusin produknya sendiri. Soalnya kan kalau misalnya produknya nggak bener, gue jualannya gimana? Ya kan? Iya. Ribut lagi di rumah jadinya kan panjang cerita. Sama nggak paham sih. Kita dari pacaran dan menikah nggak pernah berantem. Oh, iya? Berantemnya cuma urusan kerjaan. Oh. Sumpah. Itu waktu bangun Tama. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Itu ya cukup ya katanya luar Iya, biasa ya. luar biasa. Gue selalu bilang sih Sampai kayak. saya mau resign. Oh iya, gimana caranya anjir? Tolong saya resign. Saya resign dari Tama, tolong. Saya boleh jadi saya cari kerjaan yang lain aja lah ya. Oh biasa tuh yang paling sering jadi cekcok malah urusan kerjaan. Urusan kerjaan. Oke. Kita dari awal pacaran, married, sampai urusan nikahan pun kita Nggak pernah nggak ribut. berantem. Oke. Urusan kerjaan aja nih. Urusan Tama luar biasa. Emang biasanya apa sih yang dipermasalahin nama ya suami istri ini kalau kerja? Dia idealis banget sih. Oke. Kayak mau semuanya tuh perfect. Wes. Kalau gue realistis. Oke. Gitu. Coba kan beban loh mau semuanya perfect kan itu beban juga. Iya kan, makanya. Jadi ya itulah. Makanya saya selalu bilang nikah mah gampang, kerja bareng lo cobain aja. Iya. Sama kan? Sama. Gitu juga kan. Cuman until certain point kita udah stop berantem. Lebih kayak urusan gue. Kalau bingung baru nanya. Iya. Lebih kayak Itu setelah berapa tahun tuh? jalan 5 lah ya. Oh, banyak sih penyesuaiannya sih itu ya. Soalnya gue kerja bareng sama bini gue aja udah jalan 10 tahun. Oh, oke. 10 tahun. Jadi Setelah lebih 5 tahun itu baru. Iya, setelah 5 tahun tahu kayak kita kerja bareng tuh buat Total 10 nih ya berarti yang dari yang dulu kan berarti dari kitchen bareng itu ya. dari kerja itu di luar kitchen bareng. Oh, di Luar kitchen bareng. Sebelum itu itu kan nggak kerja bareng, itu kan jadi pegawai bareng, nggak ada urusannya. Iya, tinggal bahasa terima bener. beres ya. KPI lu, KPI gue, bodo amat kan. Yang naik gaji kan beda-beda masing-masing. Betul. Sejak kayak bisnis bareng, kayak kerja bareng, 10 tahun lah. Tahun keempat hampir mau putus ya, lanjut lagi. Oke, next time kita akan banyak ngobrol dengan Aldi. Iya, sama istri saya aja lah. Soalnya permasalahan biasa dari saya sih. Oke. Soalnya lebih kayak ntar Sama udah jalan lagi. kan tahu kan powernya masing-masing kan. Kadang-kadang karena terlalu care dua-duanya. Bahasa kerennya aja. Iya, padahal. Tapi ini udah mulai kerja bareng baru Tama ini aja. Jadi kalau boleh flashback sebenarnya Boleh dong. kita ini sempat punya, bukan sempat masih sih, kita masih ada bisnis bareng juga. Jadi kita tuh punya bar. Oke, oh ada bar juga. Ada bar di Kuta gitu. Oh, Jadi nah ini nggak pernah diceritain malah. iya, jadi kalau itu kita partneran sama teman-teman banyakan orang gitu loh dan Temen tongkrongan kita lah ya. iya, tapi kita lebih ke take over bar itu sih. Sebenarnya bar itu udah ada, terus kita take over bareng-bareng dan itu kita masih pacaran ya. Kayak lucu kali ya, yuk cobain gitu. Sambil dia R&D menu-menunya dia juga lah. Dan ternyata kita build kitchen sama satu teman kita juga yang punya warung makan juga di Umalas. Terus build kitchennya ternyata nggak works di sana gitu. Gue ingat kalian kayaknya pernah do stuff di Denpasar juga gak sih? Pertama kali datang ke sini lu cerita do something. Gua kali ya? Iya lu. Lebih Gue ke dia. bilang gue punya Oh itu lu gak warung. ikutan? Enggak. Istri ya gak ikutan. Belum kenal malah. Oh belum kenal itu. Baru ya. Baru jump in pas terakhir-terakhirnya lah. Oke. Waktu Pas itu emang bikin apa Andit? Gue waktu itu di Tekumar awal tahun 2022. Oh, oke. Covid-Covidnya nih. Iya. Gua pokoknya tuh 2021 akhir nih gue mundur dikit ya. Agustus itu gua iseng liburan ke Bali. Oke. Yang gua nggak berencana kayak yang Oke. gue liburan ya 1-2 bulan ini. Nah dari situ gue ketemu teman-teman dan akhirnya ngejadiin satu restoran ini. Gue tuh partneran sama temen gue Oke. untuk warung Balarica ini. Oh Balarica namanya. Namanya Balarica. Nah warung ini nih gue jual tuh makanan khas orang Sulawesi lah. Karena partner gue ini orang Sulawesi. Oh, oke. Nah jualan gue Agak jauh tuh, ya, yang satu di timur dan yang satu lu itu dia. nah gue jualan menu dia nih. Dia nih dari gue tuh sebenarnya pelanggannya dia dulu. Oh, oke. Gue suka makanannya dia. Gue bilang mana tau nih kita bisa do something nih dengan ini. Nah jualan itu dulu rahang tuna sama sambal asam. Oke. Gue jalanin ini 2 tahun ya, 2 tahun 3 bulanan lah.
di Teku Umar Barat situ. Nah, itu dari 2022 tuh berarti. Emang sebelumnya lu di mana, Dit? Gue sebelumnya di Jakarta full. Oh, di Jakarta full. Jadi ini gue bilang kayak gue ngerantau kali ya baru ini. Perantau. Sengaja lah gue pindah Bali. Ketemu hari ini juga di Bali katanya. Ketemu di Dia juga di Bali. Oke. Nih gue baru merantau nih ya. Oh iya. Sebenarnya ya, gue nggak sengaja ngerantau lah. Sebelumnya berarti lu selalu di Jakarta? Full di Jakarta dari Oke. kecil sampai besar. Nah, lu bisa backgroundnya masuk ke dapur ceritanya gimana tuh? Sebenarnya ini nggak sengaja. Oke. Sama kayak nggak sengaja pindah ke Bali lah. Jadi gue sebenarnya tuh backgroundnya gue tuh lulusan fotografi sebenarnya. Oh ya? Jadi dulunya gue dari lulusan Lasal Fotografi di Jakarta. Kenapa gue bisa sampai sini? Gue lulus dari fotografi ini nih, gue memang maunya ngerjainnya tuh architecture sama fotografi. Oke. Tapi karena gue belum dapat kerjaan, gue lumayan nganggur lah setahun lah. Ini 2015. Oke. Gue lulus. Gue waktu itu kayak lagi sering-seringnya nonton food channel lah di TV. Zaman nganggur lah. Iya. Lu ngapain kayak cari kerjaan kayak ayo dong lu mau ngapain nih. Dari situlah gue ditegor dibilangin kalau gitu lu mendingan ikut ini aja kelas masak. Kursus atau itu deh. Gue bilang gue buat apaan ya. Tapi dari situ gue kayak mikir kayaknya mungkin bisa gue relasiin nih sama fotografi gue. Yaudah deh gue jadi food stylist kali ya. Bisa ke arah sana lah ya. Gak isi-isi amat gitu kalau sampai begitu. Biar Kan sudah juga kan, masa buat nikah dia belajar masaknya kan agak kurang relate ya. Kan banyak kayak gitu loh. Yang cewek-cewek kan banyak yang udahlah kursus masak, siapa tahu ntar kepake pas sudah nikah. Enggak. Biar gue dapat kerjaan nih. Jadi gue pikir kayak yaudah deh gue short course aja deh biar nggak kelas masak banget nih. Di mana short course? Nah gue short course tuh di Maison Blue. Maison Blue kayak gue pernah denger. Chef Henry. Chef Henry Ramali. Maison Blue yang sama Gastronus. Oke. Nah, dia tuh guru gua, mentor gua di situ. Tadi sorry gua nggak aware. Hendrik siapa? Henry Ramali. Henry Ramali. Biasanya sama ya ini anak-anak. Sorry Chef Henry ya, kayaknya belum kenalan aja. Biar bisa kenal ya. ngerti gua paham gitu ceritanya. Biar kenal nggak apa-apa. Henry Lamari. Ramali. Ya ini sama geng-gengannya Gastronusa nih. Dia emang ngajar. Dia memang dia lulus Le Cordon Bleu, terus dia balik ke Indo. Oke, gue dengerin cerita lu aja deh, nggak ketemu orangnya yang Nanti apa? Jadi dia lulus dari Le Cordon Bleu Pasadena, dia buka cooking school. Oh, oke. Buka di Kelapa Gading. Oh ini tuh sekolahnya di Kelapa Di Gading. Kelapa Gading. Jadi gue ada masa itulah selama 3 bulan ini gue bolak-balik nih dari Tebet ke Kelapa Gading. Oh demi ya, passion. Kayak banyak sih di selatan, lu kenapa nggak pilih yang di selatan aja? Di selatan di Lebak Bulus, jadi kayaknya kurang lebih ya kayaknya. Lebak Bulus tuh yang sekolahnya Chef Jeremy ya? Si Leli ya? Iya kan? Ya kalau nggak salah ya itulah. Itu dulu gurunya Chef Mili. Yang Mills Kitchen. Mills Kitchen Mili. Nah, beda Sifu aja lah. Beda Sifu. Ini Chef Henry. Dojo aja lah ya. Nah lu baru itu sekolah situ ambil short course. Jadi per course itu 1,5 bulan. Oke. Nah gue di angkatan itu gue cuma bertiga. Karena dia kan baru nih masih. Oh sekolahnya masih baru ngerintis lah. Nah gue itu sebenarnya berencana ngambil 1 level aja basic. Cuma kok seru ya. Nah bonus biasanya orang dapat gurunya sharingan banyak, dia private semi private bertiga. Semi private. Iya, harga sama. Harga sama. Privilege ya. Iya dong, itu kan dia lagi semangat gedein sekolahnya nih. Nah lu denger ini abisnya lebih berasa lagi nih. Kenapa? Gue ngambil level kedua nih, kayak yang kok seru ya, gue lanjutin. Gue Lu doang? intermediate, berdua. Oh berdua, gugur satu. Gugur 1. Nah di situ chef gue ngebonusin gue malah kayak yaudah deh nih, lu belajar costing plus gue kasih lu internship deh. Oke. Ya gue nggak nyangka dong, gue bilang kan gue cuma mau buat food styling nih. Ya udah gue disuruh pilih saat itu, lu mau di Emily SCBD atau lu mau di siapa tuh yang pakai kupluk chefnya? Namas Dining. Oh. Hah, siapa nama chef ya?
Chef Tommy tuh, bosnya Tommy dulu. If you know. Iya, yang molekuler kan. Akhirnya gue pilih lah Emily. Dari situ. Fancy ya. Itu zaman gua lulus sekolah, anak-anak lulusan sekolah gua itu banyak banget yang mau kerja di Emily. Nyerahnya gaji kecil banget. Tapi best French ya. Tapi dia fancy, restoran terfancy sih waktu itu. Itu top of the mind lah dulu. Kalau mau orang kan dulu kiblatnya Perancis kan. Iya. Jadinya lu ke Akhirnya gue pilih Emily. Berarti basic lu ala Fransai banget nih. Ya gue gak nyangka lah, tapi ya udah gue jalanin dulu lah, gue nyemplungnya dulu. 3 bulan, akhirnya gue diputuskan direkrut. Akhirnya ya udah deh, mulai dari situ tuh gue kayak yang gue di sini nih ya, nggak megang kamera nih ya, ternyata jadinya gitu loh. Ya udah, setelah dari situ gue mulai ada tuh lanjut dari situ, udah nggak pegang kamera lagi. Nggak lama dari Emily, gue kerja gak jauh dari situ lah. Gue nggak lama gue resign, gue telepon lah chef gue, mentor gue, Chef Hendrik tadi. Dia tuh yang owner sekolahnya. Nah which is dia kan ada panggilan nih, yang sampai sekarang nih jadi mentor gue juga. Ya Chef Bobby namanya. Oke. Nah sampai detik ini gue masih sama dia lah, berkabar juga lah gimana pun itu. Nah gue telepon nanya kerjaan sama dia. Nah gue mulai dari situlah, gue di lounge ya bilangnya itu ya, namanya Leon di Jalan Wijaya ini. Oke, gue pernah denger ya Leon. Nah dia masih grup-grupnya Park 90, Roosevelt, Park 90 yang di Kemang tuh yang hits banget pada zamannya. Kita ngomong ini 2010-an ya. Iya. 2010-an ya. Ketahuan umur. Sekarang sih kan udah mungkin udah nggak tahu apaan nih jual di sana, cuma zaman itu. Iya pernah denger kok gue Leon itu. Iya. Oh lu akhirnya si Adit join sana. Akhirnya gue join ke situ lah. Nah bisa ke Jepang-Jepangan ini ceritanya gimana? Kalau nanya dari journey sebenarnya gak ada relasinya sama sekali. Tapi lu selalu pengen bikin izakaya kayak gue gak pernah kerja di resto Jepang, gue gak pernah mempunyai mentor chef Jepang. Gue cuma memang karena purely doyan makan aja. Dan memang kebetulan doyannya Jepang ini aja. Biasa yang dapet kayak gitu tuh. Ya kan? Agak susah kan makan foie gras mulu. Aduh iya lagi. Nggak kenal lagi lidahnya. Tapi kalau Ari ini dulu di F&B apa beda juga? Gue sebenarnya awalnya itu emang marketing sih. Oke. Tapi marketing F&B branding. apa semua? Enggak, gue tuh masuk F&B semenjak pindah Bali aja. Gitu. Gue waktu itu awal pindah Bali gue kerja di Ulu Cliff House. Di Uluwatu. Ulu Cliff House tuh tempatnya, tadi dulu. Erik ya pernah kerja di situ ya? Iya. Oke. Chef Erik yang sekarang megang Labrisa. Iya dulu Ben Lik. Chef Ben Lik. Yang sekarang kalau gak salah setahu gue di Atlas deh dia pindah. Iya, nah dia head chefnya dulu. Udah cabut di atas juga. Oh gitu? Udah cabut. Oke. Jadi gak tau sekarang di mana, gue cuma tahu dia udah cabut ya, udah gak di Atlas. Jadi gue sempat di Ulu Cliff House, terus cobain F&B. Wow ternyata seru juga. dulu gue di Jakarta Sabtu Minggu libur. Oh iya, tidak ada itu. Ternyata kan ya Sabtu Minggu masuk ya gitu. Liburnya di hari lain ya, pengenalan ya kan. Ya udah ternyata seru juga gitu. Udah bagus dapat 52 lah. 61 Oh 61 kan. Tapi dulu gue di Ulu tuh kerjanya belum ada kata-kata WFH ya. Jadi remotely. Jadi memang bos gue tuh kayak ngasih lo boleh kerja dari mana aja, yang penting kerjaan lo beres. Jadi gue kalau datang ke Ulu tuh kalau misalnya ada orang site visit atau kayak media datang baru gue kesana gitu. Agak nggak penting juga kan kalau ngantor di sana, kalau nggak ada kebutuhannya sebenarnya kan bisa nyantai juga. Iya bener ya kayak gitu sih, event baru datang ya udah. Terus gue sempat kerja di Pelataran. Oh seperti Pelataran juga. Iya Pelataran, hotel Pelataran di sini gitu. Gue pegang Pelataran Ubud, Canggu, Menjangan dan Komodo. Oh ada Pelataran di Menjangan? Ada di dalam Taman Nasional Bali Barat situlah. Bang Mario pernah ke situ kan? Oh iya? Bang Mario mau kemana-mana. Ya gitu. Berarti baru mulai all out bikin usaha tuh berarti di Tama ini? Di Tama sih sebenarnya yang benar-benar pure bareng berdua tuh. All out ya? All out. Resign pokoknya gue
Nggak, sebenarnya gue ngurusin, gue ada agensi kecil-kecilan lah. Jadi emang beberapa klien-klien gue juga F&B. Terus pas mau bangun Tama, dia sih yang ngomong kayak, lo nggak mau fokus bantuin gue aja nih? Kayak kan dong gue nikahin. dari sebelum Pak. Oh dari sebelum. Jadi kayak ayo dong mau ya udah akhirnya kayak oke lah gue kayak tinggalin beberapa semua klien gue akhirnya udah gue fokus bantuin dia gitu. Gitu. Gimana jadi entrepreneur sekarang? Iya waktunya buat ini aja sih. Ya itulah. Beda anak ya. kalian lah itu satu. Betul. Sebenarnya yang di Kuta itu juga anak kita juga sih, tapi anaknya kalau misalnya karena partneran, terus job Co-parenting. Iya, job desknya tuh kebagi kayak, ya terus since Sorry kita namanya apa biar orang tahu juga. drink up. Drink up. Jadi memang konsepnya tuh bar lokal, tempat minum orang-orang lokal sekitar sana lah gitu. Tapi nyampur turis juga kan pasti kalau di Enggak, kota. justru marketnya di sana kebanyakan lokal pekerja hotel kantoran yang misalnya rumahnya di Orang Jimbaran. F&B juga kebetulan banyak ternyata yang udah nongkrong muak after, ngurusin bule-bule itu semua. Iya, nongkrongnya After di work-nya ke situ, situ nyantai, gitu. Nah, since Gak pernah cerita dia ceritanya cuma Tama doang. Iya. Jadi Itu dulu apa Tama dulu? itu dulu. Oh itu dulu. Itu malah dari sebelum kita married. Oke. 2022 ya. Balarica masih ada. Warung gua masih tengah jalan tuh. Oh, oke. Kita udah join nih. Kita join Jadi kalau dulu tuh Rahang Tunda sama drink up. sama drink up. Sama drink up. Iya. Terus drink up. Nah, pas kita buka Tama akhirnya ya kita jadi silent partner aja deh gitu di sana. Soalnya kita mau fokus di sini soalnya udah cukup memusingkan kan gitu kayak. Yang di Tama ini kan UNI aja kan? Iya, gitu. Jadi You emang lagi. Iya. Jadi kalau mau gontok-gontokan berdua aja gitu. Pas zaman drink up malah belum gontot-gontotan tuh. Nah, Apa udah mulai? dikit-dikit ada. Dikit-dikit, Dikit-dikit ada. tipis-tipis. Soal ke menu sih. Tipis-tipis, Oh, oke. iya. Gitu. Kayak gue harus marketingin menunya dia agak Emang apa ini sih aja. perfectionistnya dia? Apa penasaran gue? Dia tuh kalau bikin sesuatu tuh kayak harus sampai mentok banget gitu loh. Oh, all out. Iya gitu. Sedangkan kan gue kayak yang ada timeline ya kerja gitu. Jadi kayak ya buruan nggak bikin kayak menu baru deh contohnya, menu spesial deh di Tama gitu. Oh dia masih nahan-nahan nih belum mau keluarin menunya. Iya, Hari sedangkan ini gue sekali lagi deh. Iya, enggak kayaknya kurang Iya, sempurna gitu, nih rasanya gitu. Sedangkan gue kayak buruan dong lo costing, habis costing desain menu. Kan gue perlu waktu buat desain menu segala macam gitu-gitu. Ya lebih ke situ lah. Iya kadang-kadang susahnya itu loh. Kalau gue malah struggle itu, nggak ada yang ngasih gue deadline. Ya akhirnya gitu kan. Iya, jadinya kalau nggak kayak- ada yang kayak hari ini kayak gini yang kayak kapan nih ini, jadinya Ayo. kagak jadi emang. Udah sampai 1 point berapa kali itu ya. Iya. Iya, ayo dong mana buruan cepet gitu. Oh, apa menu yang paling signature-nya ada di sana? Yang lu beneran pikirin kan orang-orang kayak gini nih, orang-orang kayak Adit gini kan bakal ngulik terus sampai. Yakitori sih. Charcoal grill apapun itu yang dimasak Oh, dengan itu charcoal udah. grill udah pakemnya dia sih. Itu tarenya nggak boleh di Wah nggak pulang boleh. ya? Dan itu tare dari 2021 loh. Oh dari 2001. Iya. Iya, Dia Dari Randy 2021. zaman ada ceritanya sih nih kenapa ini Tare udah jadi padahal gue jadi ini warung Manado nih kan nggak ada nyambung gitu. Sebenarnya memang yang mau gue jalanin nih si Tama Izakaya inilah namanya. Yang dulu tuh gue belum ada nama, gue memang pengen kayak. Lu udah dia mindset lu pengen bikin yakitori Iya, pokoknya gue berarti? pengen punya restoran Jepang aja. Ah oke. Dan gue melihat kayaknya wah ini kayak yakitori bakal ya dulu kan ngerasain tuh sushi, Iya. ramen. Nah, gue melihat tuh dari 2020-an lah. Kayaknya bakalan oke nih Iya. yakitori. Nah, gue pindah ke Bali itu bukan pindah ya, gue liburan ke Bali itu juga sebenarnya ada iseng kayak akhirnya ngecek lahan di Uluwatu saat itu kan masih sepi-sepi ya. Iya. Sepi sih itu. Sepi banget sih Iya. tahun itu. Nah, Lebih kayak mau healing kayaknya kalian kalau buka usaha di sana kalau zaman itu ya dibanding buka usaha nggak ada apa-apa di situ. sepi banget sih kan Iya. sekarang ya. Tapi kan harga masih murah. Iya. Nah, Investasi jangka panjang lah kalau zaman dulu kan. benar. Sekarang udah wow. Iya wow. Boro-boro dengerin tuh harga per Nah itu tahunnya. bikin tapi lu berarti udah ada mindset itu pas bikin si restoran Manado ini lu udah mulai bikin. Restoran Manado ini sebenarnya nggak sengaja.
obrolan mabok lah. Yuk bikin yuk warung ini gitu loh, Bara Rica ini. Akhirnya jadi ini duluan. Pas sadar baru ingat gue pengen bikin gitu. Padahal gue sebelumnya juga begitu. Mabok juga ngobrol. Yuk jadiin nih. Bikin mie ayam ya. Iya. Oke. Enak muda lah begitu. Ya. Impulsif. Nah, sampai mana tadi yang Sampai ini ya? tarenya akhirnya Tare. bikin tuh buat apa awal-awal? R&D Tare 2021. Jadi gue pas yang memang di Hulu itu gue udah sempet kayak memang ya udah deh kalau gitu gue mulai start R&D kali ya. Mulai dari tarenya aja dulu. Kan arangnya udah kebakar tuh. Ya kan rahang tuh biasanya dibakar juga kan? Benar. Dari situ gue nyicil lah kayak yang ya udah deh ada rahang tuna, ya udah deh tuna belly kali ya gue tes, gue coba-cobain ya. Tare ini udah jadilah dari 2021. Berarti ini di jalan terus tuh. Jalan terus. Apa? Biangnya sama lah. Biangnya sama lah ya, mothernya sama lah ini. Luar biasa. Terus sempat kita jual di Drink Up juga ya. Oh si yakitorinya. Iya. Enggak kena. Di otak gue tarenya yang dijual. Enggak, yakitorinya, sate-sateannya. Sate-sateannya. Yang gue celup di Tare ini. Which is cocok kan, yakitori sama alkohol kan pasti. Tapi justru agak aneh sih marketnya di sana ternyata nggak kena ke mereka. Makanya Memang akhirnya bukan pasarnya aja iya. kayaknya. Taichan mungkin cukup. Nah, Jadi disitulah kayak udahlah kayaknya. atau sate ayam Madura gitu kan. Lebih relate. Sampai akhirnya decide di Canggu nih buka. Akhirnya iya, jadi gua tidak dapat mengconvince investor ini, which is bapak gua. Apa sepi begini, jalan masih batu kapur ya kan nggak kelihatan. Oh, yang di Uluwatu nih. Di Uluwatu ini ya gua masih bilang. Jadi akhirnya ya udah itu gua kurungkan lah. Jadi ya si Balarica ini. Nah, akhirnya karena gua tutup Balarica ini, gua ngobrol lagi lah dengan keluarga gua dan teman-teman ini. Gua buka izakaya ini. Proposal baru nih. Proposal yang baru sebenarnya nih. lu udah pikirin ya lama. Jadi gue udah punya nih Tare sama beberapa menu lah yang tinggal gue pakemin lagi lah gitu loh. Ya akhirnya kejadian lah dan kebetulan dapatnya di Brawe. Oh, ini kebetulan kalian cocoknya sama tempatnya di Betul. Kita dulu main muterin lah sampai Pandang Linjong, Pererenan. Semua lah dicari dulu. Semua. Sampai ke Cemagi. Ini dekat mana sih Berawanya? Pasar Semat. Oh dekat Pasar Semat. Dekat tempatnya Aldo juga berarti. Tetanggaan kok kita. Kita tetanggaan kok. Deretannya Ban berarti ya. Enggak deretannya Ban Koban di sini, Seberang. Pasar Semat Gang itu seberangnya. Oke. Gang seberangnya. Gitu. Ya Aldo masih suka main kok. Mampir-mampir. Iya. Dia kan sekarang closingnya lebih cepet kan. Last kalian masih ordernya. buka? Kita masih buka gitu. Dia last order jam 10 kita Dulu 10. Aldo tinggalnya dari sini nih, makanya dia sering sini. Sekarang udah jarang dari sini. Sama. Pertama sekarang. Itu mungkin kalau zaman dulu di marketing di hotel kayak gitu-gitu di resort kan pasti kalau sama chefnya kan nahan-nahan kan pasti kan. Iya enggak? Kayak mau ngomong kayak buruan kan gak segampang itu kan. Nggak bisa. Kalau di sini Aksesnya kegampangan. kelepasan kadang-kadang. Kelepasan banget kayak. Biar bisa lebih all out tapi kan. Benar. Tapi challenge-nya emang apa? Setelah kalian milih di Brawe, which is itu kan gak yang di daerah turis banget juga kan? Itu semi residential, semi turis. Maksudnya di daerah Brawe-nya. Kalau biasa kan orang lebih ngertinya kan yang di dekat lapangan Brawe-nya gak sih? Kalau yang di Brawe yang daerah turis-turis banget yang ada Copenhagen, Nusa. Betul. Nah kalian di sana gimana? Ngelawan Canggu people? Canggu people cukup aneh ya. Udah pasti banyak orang aneh. Iya. Cuma ternyata kita agak terkejut juga sih feedbacknya lumayan bagus juga sih. Gitu. Jadi biarpun kayak, agak gila tapi ada yang bagus juga lah ya. Walaupun agak gila ternyata. Walaupun banyak yang gila, banyak juga nih yang orang baik dan memahami konsep tempat kita. Mungkin nih. gilanya kadang-kadang ngurusin orang maboknya juga kali. Gila. Kalian tuh buka sampai jam berapa? Kita buka jam 4 sampai jam 11. Oke Last lah. order 10.30. Tapi Oke kita lah. kan juga suka ada event tuh. Nah kalau ada event kita biasanya Gak menutup kemungkinan tutup kita sampai jam 12. Last order di 11.30. Kayak kalian bulan jam 12 kagak lah pasti lanjut tuh kalau udah rame mah.
Nah, kalau kita aja yang kalau event mulai jam 5 pulangnya jam 2 juga kadang-kadang di sini. bener lagi. Iya. Iya, bill udah tutup, anak-anak kayak udah bayar besok gitu kan. Sampai jam 3. Aduh, Masih bisa lagi kali ya kan. Ya susah, mungkin rata-rata mungkin langganan kalian juga banyak pendatang juga kan. banyak pendatang sama sebenarnya 80% customer kita itu foreigner yang memang mereka tuh lagi liburan atau yang memang udah tinggal di sini dan bekerja di sini gitu. Justru repeat customer kita malah kebanyakan foreigner sih. Orang Rusia gitu, orang ya banyak lah Which is macam-macam. mestinya kalau kalian pilih tempat Canggu juga kan kalian expect dapetnya tamunya gitu. Memang gitu. Yang lucu kalau lu Canggu dapetnya orang Surabaya itu aneh banget. Iya kan? Ya kan, benar. Berarti sesuai ekspektasi lah. Betul. Ternyata mereka memang market kita kan kita lumayan setnya antusias kesana. juga ya. Antusias juga gitu. kayak lumayan yang salah satu yang dari dulu bertahan tuh ramen juga kan di daerah sana. Ada sederetan kita tuh ramen. Maksudnya ada demand makanan Jepangnya juga kan jarang kan yang buka. Dan sederet tempat kita lumayan ada beberapa restoran Jepang sih. Oh, ada. Bahkan ada yang baru buka juga. Tapi orang Jepangnya banyak. Gak terlalu. Banyak Oh nggak terlalu. Gak terlalu. Nggak banyak Gak terlalu. Tapi kita udah ada pelanggan orang Jepang juga ada ya. juga. Ada juga. Gimana pertama kali ngerasain lu bikin yakitori buat orang Jepang tuh? Ya nggak mungkin gak deg-degan ya bikin makanannya mereka ya. Gua bikin bakmi buat orang Medan deg-degan kadang-kadang. Pokoknya kalau Makanya apalagi sejauh itu ya. kan gue di operasional nih, kalau misalnya kayak ada tamu orang Jepang, gue langsung kayak ke kitchen langsung, table ini orang Jepang asli ya, awas loh. Gue udah langsung kayak wanti-wanti, iya tenang aja. Tapi alhamdulillah puji Tuhan, Oke. good feedback Mereka banget ini sih. malah beberapa tuh jadi repeat customer sih. Oh, Itu yang oke. gue jadi kayak wow, I'll take it as a compliment ya. Iya. Bahkan mereka kadang-kadang kayak shock gitu, your chef kan gue di menu itu tuh gue bikin story-nya dia tuh behind dia kayak kenapa sih dia awal mula karirnya lalala, kenapa bikin restoran Jepang gitu dan mereka kayak ini chefnya orang Jepang, bukan Chinese Indonesia. Cindo gitu kayak pernah kerja di Jepang enggak? Sekolah di Jepang enggak? Wow, komplimen ya buat chefnya enak ya. Menurut Lumayan gue shock tuh juga sih. orang Indonesia harus belajar lebih banyak sama yang negara-negara maju itu. Kalau kita kan kadang-kadang suka komplain dulu ya. Iya, malah kritis banget kayak berasa pasarnya di pasar Badung masaknya gitu kan. Kalau yang di luar negeri kasihan paling sering. Iya. Yang orang Jepang kemarin juga Aldo cerita yang orang Thailand malah happy ngeliatin Iya. orang lain masakin makanannya. Bener, mereka happy sih. Banyak yang jadi repeater juga. Iya gitu. Sejauh ini, nah ini lanjutannya kan gak lama Canggu banjir nih. Wah iya. Gimana tuh kalian ngelihat itu dan bisa survive tetap biarpun dengan kondisi yang seperti itu ya? Ya berdoa ya. Berdoa ya. Closing. Iyalah berharap. Tapi kalian gak kena banjir kan? Area kita nggak untungnya, area kita nggak kena banjir, tapi masih, nah untungnya tuh area kita banyak villa-villa juga sih dan banyak iya balik lagi residensial yang emang udah menetap di situ gitu, jadi kita ketolong juga sih tamu-tamu kita yang long stay juga banyak lah ya. iya seperti itu, jadi ya Sekalinya kecantol dapat lah seminggu. iya benar. Ya ke gue dari sini paling 3 hari ya, udah gitu nggak balik lagi, udah ngilang kemana. Iya kayak gitulah. So far oke lah berarti Canggu kan? Oke. Ya walaupun sekarang ramainya di daerah-daerah sana ya kayak Prerenan ataupun Batu Bolong ya kita masih ada kebagian lah. Iya. Gitu. Nah ini gue dapet info ternyata ada filosofinya segala nih Izakaya Tama. Kucing. Iya. Nah itu ceritanya gimana? Selain nama tengah gue, Tama memang nama tengah gue Aditya Tama Wijaya. Nah kalau si kucing ini jadi memang pas kita mau buka nih kita riset gitu loh kayak yang Tama nggak cuma nama tengah lo nih, apa nih dia cerita di belakangnya. Jadi kita kulik, kita Google Tama sendiri tuh punya banyak arti ya. Jadi artinya selain bullet atau peluru, sesuatu yang bundar atau lingkaran yang di Chinese kan relasinya infinity. Oh, oke. Kayak Angka 8. Angka 8 orang Jepang bundar berarti. Iya, kurang lebih gitu Kurang ya. lebih gitu ya. Konsepnya biar pada paham konsepnya lah. gitu ya. Sama Something precious sih kalau di Jepang. jewel Ya. Sama kucingnya? Nah, kucingnya itu
pas kita riset nih nggak sengaja nemu ternyata nama Tama nih dia ini kucing yang jadi station master kalau di Jepang. Jadi dia ini sebenarnya maskot dari suatu train station di Jepang. Dia di daerah Wakayama ya. Ini kalau gue nggak salah ya Wakayama. Iya, Wakayama. Selatannya Osaka ini. Nah, ini nih ada satu station tuh yang udah mau bankrupt, mau bangkrut, udah nggak mau beroperasi yang gak laku lagi. Ini tempat nih mau tutup sebenarnya station ini. Cuma staff di situ tuh nggak sengaja nge-adopt kucing inilah. Jadi ada satu kucing tuh suka berkeliaran di sana gitu loh. Terus Gabut kayak, nih cerita pegawainya ya. iya, terus kayak lewat. akhirnya sama warga sekitar sana tuh kayak ini diadopsi aja ini kucing. Akhirnya jadi maskotnya di sana dan sampai sekarang akhirnya kayaknya tuh kucing membawa luck ya buat si stasiun itu dan sampai ini kucing masih ada sampai sekarang? Udah jadi turun temurun katanya. Anak si kucingnya ini. Iya gitu. Terus akhirnya kayak sampai sekarang pun tuh si stasiun ini nggak jadi tutup gitu, masih beroperasi dan kayak membawa luck. Dan gua sama Adit discuss kayak kita jadiin maskot aja yuk gitu. Siapa tahu ngebawa luck juga buat bisnis kita gitu. Ini beda sama kucing yang begini-begini? Beda. Nanti gue kasih lihat deh gambarnya. Gue ada 2 kok kucing ini nih ya sama. Itu lebih ke Chinese philosophy gak sih kucing itu kan? Terus akhirnya kayak si maskot ini gue bawa lah adaptasi ke Bali. Nah stylenya dia pakai udeng gitu karena gue pengen mengapresiasi Bali juga, tempat kita merantau, kita cari nafkah, kita hidup kayak gitu sih. Kalian juga kan pas married juga kan Bali banget juga kan? Iya, kita pakai baju Bali sampai orang-orang tuh mikir kayak ini apa siapa korelasinya? Siapa yang Bali ya? Satu Jawa, satu Bangka gitu kan. Siapa yang Bali nih gitu. Itu kayak cara berkomprominya ya. Nggak bisa Jawa, nggak bisa itu ya. Bali ya. Ambil tengah ya Bali. Tengah-tengah gitu. Tapi yang gua tahu orang Bali mah nggak tersinggung sama yang gitu-gituan. Enggak, malah mereka kayak yang seneng aja kan adatnya di seneng. Aku pernah ada rekan kerja orang Bali asli, pas gue posting baju blessing ceremony gue pakai Bali, dia komen kayak wah bagus banget hari ini, makasih ya udah membawa Bali bla 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 gitu kayak. Itu yang kerennya orang-orang Bali tuh begitu, malah seneng. Iya. Untuk hal itu maju lah pemikirannya kayak kalian berarti kan cinta banget kan sama hidup kalian di sini. Betul. Gak gampang loh. Sama kita juga mengapresiasi itu juga dengan ke ingredients tarenya Adit juga sih. Oh itu kita ada pakai arak Bali. Oh ya? Yes. Oke. Iya, Gitu. makanya kenapa dari lama itu karena ya sake kan pride-nya mereka ya. Maksud gua apa nih pride kita di sini selain ke kos lah ya balik lagi ya. Jadi gua gimana nih nyetel ini bahan nih untuk masuk ke resep ala Jepang ini gitu loh. Ya which is araknya juga kan harus nyari yang menyaingi bisa ke sake juga kan. Nah itu dapat tapi resepnya semuanya. Ya akhirnya gua jadikanlah inilah ya ala gua lah jadinya tare inilah dengan alkoholnya si arak inilah jadi karakter lah. Tapi kalian juga kan jualan minuman juga kan? Kita jualan alkohol juga. Ya memang prinsipnya izakaya ya. Izakaya kan dari sakayanya itu kan dari bahasanya sake tuh. Kalau sejarahnya mereka tuh ya memang pada dasarnya kan dulu zaman perang kan dia toko alkohol yang ngikut nih jualan cemilan-cemilan di finger foodnya inilah. Lebih ke arah buat minum ya kan sebenarnya. Porosnya sih sebenarnya minumnya. Gue ke Jepang sih one of the best food yang gue makan banyak yang dari izakaya sih. Iya betul. Karena mungkin sambil minum juga makannya gue nggak paham juga ya. Gue kayak apa ya kayak curry rice aja yang cuma nasi sama curry itu bisa enak banget ya. Enak banget. Iya. Sometimes lebih enak daripada yang jualan curry doang. Mungkin karena vibe-nya juga gak sih? Asik vibes-nya juga kan? ya emang buat nongkrong, minum sambil makan, hang out gitu. Dan itu konsep makanan kita sendiri kayak gitu sih. Makanya nggak ada porsi gede. Ada porsi gede yang emang jadi pelengkap aja ya, kayak donburi, gitu-gitu. Cuma kecil lah presentasinya. Cuman lebih fokusnya emang konsepnya buat temen minum. Fokusnya finger foodnya, bilangnya ala carte. Kalau zaman 2010-an tapas. Tapas. Sekarang lebih kerenan izakaya, kalau lebih banyak yang lebih bawa konsep izakaya daripada tapas-tapasan itu. Iya. So far berarti tapi mix tuh.
yang nyari yang mainnya juga banyak di sana. Apa? Banyak juga, ada juga sih yang nyari mainsnya gitu. Tapi memang ya fokusnya lebih ke makanan ngemil. Bahkan kadang-kadang mereka makan yakitori tambah nasi lagi. Oh, oke. Nasi putih biasa gitu. Ini Indo banget apa gara-gara emang mestinya begitu? Ya kalau orang Indo kan semua di nasi putih Mungkin ya. ya pakai nasi pokoknya gitu ya kalau orang Indo. Indomie pakai nasi. Tapi malah ada foreigner yang kayak gitu loh. Oh, ada yang Gue gitu juga. agak shock, wow ternyata mereka makan yakitori pakai nasi juga nih gitu. Emang mestinya enggak ya? Sebenarnya sih Gue perhatiin ya kalau gue makan ke sana sih nggak pernah makan sama nasi. Cuma kalau dipikirin ya enak-enak juga kan maksudnya pakai nasi. Sebenarnya sih enak-enak aja ya. Cuma mungkin beda culture-nya kali ya di sini. Karena kan mereka fokus minum gak sih kalau makan yakitori? sama cara makannya juga beda gak sih? Iya. Kalau lu perhatiin kayak yang orang Jepang, Korea gitu ya. Maksudnya kalau kita kan di sini pesan makan ya udah sama nasinya nih, kenyang pokoknya. Kalau mereka kan kayak yang kalau gue perhatikan ya culture-nya makan si protein ini dulu ya which is ya ala carte tadi lah yakitori, kushiyaki apapun itu baru kayak yang kalau nggak kenyang baru lu tutup dengan karbo itu tadi. Setahu gue itu gue makan nasi kare itu gara-gara karbo itu. Gue udah makan nggak kenyang. baru gue nyari kayak ini lucu Apa nih nih, makan. kan? Iya. Iya. Dan waiternya pun kalau di Jepang nggak pernah nawarin mau nasi putih gitu kan nggak pernah. Nggak ya. pernah. Nah, Itu culture kita aja, semua dinasiin. Tapi kita juga staff kita juga nggak ada yang nawarin sih. Bahkan kan kayak emang ada di dalam menu aja. Iya. Jadi mereka kayak dan itu pun juga kita taruhnya di ekstra. Jadi mereka kayak yang yaudah deh tambah gitu. Kalau yang biasa rutin ke izakaya sih mestinya agak apa sih? Nggak tahu sih mungkin yang Jepangnya juga udah nge-setup the whole thing tuh kayak nggak usah pakai nasi juga. Udah enak. Lebih baik salad gak sih? Kita juga Iya, ada salad ya. akhirnya ada salad ya. Buat Karena kayak pasar ini ya kan masih ada mereka inilah Yang foreigner-foreigner yang kayak aku bisanya cuma makan healthy food ya. gue salah satu yang gue demen makan gue tuh dulu sering dikasih tahu sama Rian Renteja makan ke yang di Nakula. Gue lupa namanya. apa nih Japanese food? Yakitori. Yakitori. Yang Aldo bilang juga kali. Kumoya ya? Kumoya. Iya. Nah, Kumoya. Itu yang gue makan itu yang kol pakai season sesame oil gitu. Iya, Gue sih enjoy banget kayak makan kayak ngambil nungguin lama ya kan yakitori kan itu yang one thing orang harus ngerti. Bukan sate Madura dagingnya segini-gini. Itu jadi struggle kita ya. Buka Itu bisnis lumayan ini. jadi Oh ya? struggle kita. Yes. Dia pun sampai bikinin kayak kita harus bikinin house rules sih ini. Karena untuk kayak jadi buat educate nih. Iya. Ternyata nggak kebaca juga sama orang. Iya pasti budaya Di membaca. menu pun juga gue udah mention kalau makanan Tama Izakaya itu bukan makanan yang bisa cepat saji gitu. Jadi kayak lo harus bersabar sih buat Iya. dapetin sesuatu yang wow gitu. Cuma nggak dibaca juga. Ya, makanya minum. Ya, makanya Ujung-ujungnya komplain gitu. Jadi kita emang benar-benar kalau setiap ada tamu datang tuh sebisa mungkin staff kita juga mengedukasi ke tamu kalau misalnya makanannya tuh emang prosesnya cukup lama gitu. Tapi yang lebih susah ngepaham itu yang lokal gak sih? Mestinya yang udah biasa makan yakitori sama aja. Sama aja. Enggak sih. Iya. Nggak pandang bulu ya maksudnya kayak mau lokal mau dia dari Karena gue luar. tahu kalau gue pesen yakitori pasti gue pesen starter. Mau Iya. potato salad kayak apa kayak segala macam. Iya. Karena gue tahu kalau mau enak nggak mungkin datangnya cepat. Iya, ganjalan dulu lah ya Iya. sebelum ini. Kalau yakitori 5 menit datang kan gue juga ini udah dimasak dari kapan ayamnya. Gue kan juga kan paham kan. Ya, yang susah kan sebenarnya straight course kan orang-orang yang kayak langsung mau 3 langsung ditungguin momonya doang gitu. Bener. Bener ya makanya. Dan itu kadang-kadang- banyak. Iya banyak kok banyak kayak baru kemarin ya kita lagi full house. Ramai banget, table full, ada satu foreigner datang udah diinfo kalau bakal lama banget, bla bla bla. Dia pesen miso soup, Miso soup, yakitori juga dia yakitori pesen. pesan, tapi cuma 1 tusuk doang. Plus pesan ada koroke gitu lah yang digoreng-goreng. Cuma kan emang balik lagi kita lagi full keadaannya dan banyak checker yang bill yang belum ke ini kan orderan, jadi kayak Numpuk lah. numpuk lah. Emang udah dasarnya lama plus numpuk ya. Iya, terus miso soup ini keluar. Yang grill sekitar- masih lu tiap hari Dit? Masih dia.
Lu doang apa masih udah lu lepasin kan anak? Kebetulan lagi masih gue ya sekarang lagi ya karena. Kita harus ingat tangannya Adit cuma 2 ya. Iya betul. Iya. Kan Yakitori nggak ada pakai 4. Nggak ada. Ya terus komplain lah dia, tapi nggak komplain. Dia akhirnya komplain ngomong langsung ke gue. Gue menjelaskan lagi kalau staff gue udah ngejelasin kan sebenarnya agak lama. Akhirnya kayaknya dia bete, terus dia kasih di Google review. Oh iya pasti. Iya, ya udah kayak jangan datang ke sini kalau lapar ya. Gue pesen aja tuh keluarnya begini lama banget bla bla bla. Tapi dia tidak menjelaskan kalau keadaan restoran gue tuh lagi rame. Dan udah gitu. diinfo. Iya. Akhirnya gue bales. Ya gue bilang aja kalau mau cepet ke restoran cepat saji saja. Gitu. Hoka bento. McD. Iya itu pride aja orang Jakarta, makanya Jepang pertama kali Hoka bento. Iya kan? Iya kayak gitulah. Gitu. Minder data ada tuh deket. Bener. Oh JFC kalian tuh. Tapi kalian juga lumayan sering keluar juga kan buat kayak cari tahu nih si di Jepangnya gimana rannya. Iya. Tadi kita offer nanya kalian tuh ada usaha apa di Jepang, ke Jepang mulu. Ya, ke Jepang pertama honeymoon sekalian R&D dan jadi waktu itu ke Jepang kita lagi mau opening Tama ya pertama sekalian lah R&D tipis-tipis sambil kerja juga cari-cari barang segala macam buat kebutuhan Tama gitu. Terus sebenarnya R&D-nya Tama tuh nggak hanya dari Jepang aja sih, kita ke Bangkok juga kita dapat inspirasi. Oh, kalian itu ngecek ke Bangkok juga? Iya, jadi ada izakaya kita suka di Bangkok. Trip yang memang kayak kemana tuh gue coba jadiin kayak yang opportunity. Opportunity aja, jadi kayak yang ada restoran Jepang apa nih yang bisa gue jadiin R&D misalnya di situ loh, apa yang gue bisa pelajari dari izakaya sampai di Hongkong pun ketemu yang lu bisa inspired. Yes, jadi di Hongkong tuh di Hongkong nih sorry tadi kan di Bangkok kan. Saya tadi dikodein Hongkong. Jadi ada satu ngefans banget nih sama kalau restorannya. Hongkong nih udah paling yang lama sebenarnya jadi inspirasi gue ya, namanya Yardbird inilah. Dia di Songwan. Nah dia ini nih gue jadikan satu pedoman besar lah. Maksudnya tempat gue nih arahnya mau yang kayak gimana. Makanya jadilah kayak yang nggak cuma makan nih. Jadi ada culture musiknya juga. Kalau di Yardbird tuh community-nya juga. Maksudnya dia lumayan kenceng nih. Maksudnya dia bisa nge-guide kayak fans buat jadi brandingan dia, Dickies buat jadi apron. Oh makanya mixed reviews banget ya. Mixed review banget, soalnya ada beberapa orang ke Yardbird ada yang enjoy banget di Yardbird, ada yang kayak ya enak. Oke. Ya udah mungkin ya dia nggak bisa appreciate vibe-nya the whole thing juga. Ya memang maksudnya kan nggak cuma makan doang nih, dia udah bawa sesuatu gitu loh. Ya mungkin itu yang nggak bisa. Plus makanannya juga enak dong mestinya. Enak. Gue takut Hongkong mahal banget. Iya. Pinggiran Jakarta aja udah begitu, gue mau cobain Yardbird satu, gue nggak ada planning buka toko-toko Jepang-Jepangan. Iya. Terus tuh masa gue ke Hongkong makan yakitori, gue baru kelar dari Jepang nih, gue waktu itu pemikirannya kayak gitu. Tapi kalian nyamperin tuh berarti Yardbird? Nyamperin. Udah sampai sono maksud gue, udah deket nih, masa gue samperin nih, gue pengen tahu. Itu sebelum buka Tama? Udah. Oh udah buka Tama. Kita baru dapat kesempatan kemarin ya kebetulan. Jadi karena emang transit. waktu mau buka Tama tuh pas kita menjelang mau menikah juga ya. Jadi gedebak-gedebuk banget semuanya. Sekalian rusuin semua gitu kan. Nikah buka bisnis just jadi satu. Terlalu ambi gitu. Ya udah. Makanya mungkin nikahnya gak ribut. Udah pusingin bisnisnya. Mungkin ya. Jadi tapi dia emang udah punya satu bukunya Yardbird inilah. Jadi kayak pedomannya, terus dia kayak selalu mention, gue suka banget nih Yardbird bla bla bla. Soalnya dia kayak komunitas banget, karena kan visi misi kita tuh emang kita tuh maunya si Tama ini nih buat jadi tempat komunitas lah. Komunitas musik lah, terus orang suka makan semualah gitu. Gak cuma soal makanan doang. Gak cuma soal makanan makanan doang. Makanya gue juga bikin event di Tama itu tuh event karaoke gitu. Jadi kok ya orang-orang yang suka nyanyi ngumpul lah, yang suka minum apa fun. Terus kita juga bikin event chef collaboration kayak gitu. Nah itu pas ke Yardbird berarti udah baca bukunya, cuman belum ngerasain tuh vibe-nya. Enggak. Pas ke itu emang begitu, dia campur vibe-nya tuh beneran dicampur sama music. Iya, jadi gue liat bukunya, terus gue liat
sosial medianya, gue liat semuanya, wah keren sih gitu. Pantes dia segitu ininya banget, ya udah akhirnya. Ini gue terlalu temenan sama chef kali ya. Kagak ada yang ngebahas lagunya ini. Gue aja berapa kali kan gue pas ke Hongkong gue nanya dong. Yarpet gimana? Semua ngomongnya kayak yakitori bos ya gimana ya. Mahal yakitorinya. Iya, memang pricey sih. Secara kurs kali ya. Iya. Iya, memang Ya pada maksudnya dasarnya. nasi sama daging gak kelihatan dagingnya mahal di Hong Kong. Apalagi yang ke restoran Apalagi, proper iya. kan. Iya. Dan emang vibe-nya itu yang ternyata yang Dia beda jual. banget. Terus akhirnya kemarin kita dapat kesempatan ke Hong Kong karena transit harus ke transit mau ke Jepang, transit di Hong Kong lumayan lama, samperin lah gitu. Akhirnya jadi kayak nongkrong di sana, vibes-nya ternyata wah bener nih apa yang kita pengen bawa ke Tama ya inilah Oke. gitu. Terus kenalan lah sama ownernya. Oh dapat kesempatan kenalan. Dapat. Kebetulan ownernya lagi bolak-balik mondar-mandir dan gue memberanikan diri. Hai. Ya. Gak ada salahnya kan? Gak ada salahnya Iya. kan. Gitu. Udah jauh-jauh nih. Udah kan? jauh-jauh nih. Bukan cuman ke Surabaya doang nih kan ke Hong Kong. Iya. Ya udah. Bil mahal nih udah. Kenalan lah, ngobrol terus kayak kita lumayan lama ya karena nunggu transit 4 jaman 5 jaman di sana minum makan. Ya udah pulang-pulang dikasih merchandise lah kita anduk kitchen gitu ya. Satu lusin. Oh. Lumayan gue udah ngirit berapa itu dijual lumayan mahal itu. Sebenarnya dia jual itu anduk. Terus dia udah mau beli, gue bilang Dia mahal menjual bro. gue ngefans sama lu ya foto, ya udah akhirnya. Siapa sih namanya? Orang Hong Kong. Orang Hong Kong. Oh, oke. Dia suami istri juga, manage restoran ini dan dia baru buka baru juga. Oke. Kayak gitu, izakaya style lagi lah. Nggak jauh dari situ, mondar-mandir mulu gue liatin. Udah kadung kan toilet sekali. Iya kayak dia melihat peluang itulah gue Oh berarti sih. segede itu pun ownernya masih bolak-balik terus. Masih. Yes. Masih. Tapi ada satu, kalau gue boleh cerita ada satu izakaya juga sih ya yang kita suka di Bangkok dan ada Nah iya itu Bangkok. yang Bangkok gimana? Tadi kan lagi cerita Bangkok. Itu juga dia izakaya plus musik juga gitu, komunitas juga. Jadi ini tempat Fatboy Izakaya namanya Fatboy Izakaya. Itu yang di Bangkok. Di Bangkok. Itu juga kita dapat inspirasi dari situ. Oh, itu yang beda juga vibe-nya juga. Beda vibes-nya Vibe juga. Style makanannya juga jadi beda. Oh dia Kayak ada corporate Thai-Thai-nya juga? Apa enggak? dia corporate besar sih Iya. kebetulan. Jadi memang cabangnya tuh ada di beberapa tempat. Dan gue liat dia juga membawa izakaya ini beda nih. Maksudnya kayak nggak cuma Jepang banget aja nih. Dia bawa agak ke Chinese. Oh ada Chinese-nya juga. Maksudnya kayak Oh relate banget dong lo. nah, gue dari situ tersentuh kan. Gue bisa masukin nih. Kayak ada yang ngasih tau gue nih ngutipin dari gue bilang sebelah nol kuping. Jadi gue dari situ lah kayak Oke. seru nih berarti bisa disilangin banget nih masuk. Iya soalnya rata-rata kan kalau di Izakaya ada mapo tofu juga kadang-kadang di menunya. Iya, Di Jepang kita dapat tuh yang kayak gitu. Mapo tofu Jepang ya bukan Iya. mapo tofu. Iya. Cuma kan itu kan berarti emang anything yang good with alkohol sama dia coba dimasukin. Iya. Gue sih always demen ya ke Izakaya bisa ngerokok soalnya kalau yang Jepang. Iya. Nah ini juga kita lumayan Ini sempat jadi perdebatan gue sama Oh, dia. oke. Apalagi nih Tama perdebatannya? Izakaya itu gue konsepnya dulu tuh mau jadi kayak adult times-nya restoran tapi adult times jadi memang nongkrongnya yang rokok, Oke. minum gitu loh. Sedangkan dia kayak udah kenapa harus yang itu kan niche ya? Kenapa harus gitu sih? Kayak maksudnya kenapa nggak grab Zaman semua? change sih. Iya. Kalau mungkin lu nyebut kayak gitu di bawah tahun 2005, 2010 lah di bawah 2010, lu tempat alkohol nggak ada ngerokoknya, mah mending nggak usah anjir. Bener. Iya kan, tapi kan time change. Dan sekarang kan udah banyak banget juga tuh kayak tempat-tempat bar yang emang Apa? tempat minum tapi nggak bisa ngerokok tuh ada juga. Banyak. Itu Banyak sekarang. apa? Pohe. Climax. Climax. Oh iya, Climax. Kita lumayan Diskotik. terinspirasi dari Iya. situ sih gitu. Itu juga kenapa gue belum ke Climax sampai sekarang. Kan nggak bisa ngerokok ya. Nah, gue suka banget tuh kesana. Jadi gue kayak yang setiap kesana, gue pulang-pulang tuh nggak bawa rokok. Gue happy, gue nggak perlu mandi. Nggak usah keramas. Iya, udah pulang pagi, nggak perlu keramas gitu kan. Jadi gue bilang sama dia, udahlah kita bikin nggak usah ngerokok sama sekali. Cuma kemarin kayak teman-teman kita datang, ayolah vape atau IQOS boleh lah gitu-gitu. Jadi kayak ya udah deh kita mentokin di IQOS aja, Sama vape, gitu sama vape udah. Bisa. Boleh, aman. bisa aman gitu. Tapi kan. banyak juga yang change-nya after hours.
after kayak ada. Kalau di Canggu juga banyak kayaknya yang kayak gitu ya. Ada, cuma akhirnya kita memutuskan nggak usah aja lah gitu, karena kan asap rokok tuh bener bau banget ya. Terus agak sayang di AC juga, gitu. Secara tekniknya, investasi jangka panjang investasinya gitu. Secara finansial juga kan ngebantu. Operational cost-nya ya kan, gitu. Oh, akhirnya kalian kompromis di tengah-tengah. Di tengah-tengah gitu. Jadi emang orang minum tapi bisa IQOS sambil itu juga. Wah, tapi kalau di Jepang the way dia do circulation-nya tuh biarpun dia bisa ngerokok ya. Nggak bikin pedih mata ya. Gue sampai ngecekin tuh gimana caranya ini mereka tuh sampai kayak enggak exhaust yang kadang yang gede malah yang udah di depannya langsung grillannya. Iya, gue sampai kadang-kadang mikir lah dulu gue sempet do project pakai smoke buster aja yang cuman ruangan sepetak doang 60 juta. Enakan di Jepang. Sirkulasi udara rokoknya benar. Itu cuman time change lah. Kalau dulu kan sekarang Jepangnya makin susah kok. Betul. Terakhir kita kesana juga beberapa izakaya udah nggak ada yang ngerokok lagi sih di dalam. Jadi memang di luar gitu. Dan orang Bali juga nggak gitu suka ngerokok indoor kan sebenarnya kalau nggak kepepet. Yang biasa tinggal di Bali. Iya. Beda ceritanya Jakarta ya. Iya. Itu yang komplain bini gue soalnya. Bini gue kayak apaan sih ini kalau kalian tuh demennya begini. Pengen cepet mati apa gimana ngerokok. Dikekepin asapnya sendiri lagi. Cuman ya gitu kan thing kan. Di Bali lebih sehat lah overall. Lebih sehat sih. Capek-capek yoga pilates tiap hari. Ngudutnya di smoke di dalam loh. Capek-capek padel ya. Tapi kalian so far happy lah sama the whole konsep visi misi kalian bisa dapet lah. Happy lumayan ya, kita happy sih dapat akhirnya visi misi yang kita mau tuh dapat gitu. Ternyata udah dipikirin lama-lama juga lama banget bertahun-tahun kan gitu. Jadi gue bagian ngemas operasionalnya, nge-packagingin dia lah ya. Iya, nge-packagingin dia. Terus eventnya semuanya gue lah yang iniin, dia tinggal kayak masak yang enak dulu. Ya udah pokoknya masak yang enak aja. Awas loh kalau nggak enak, gue jualannya susah nih gitu. Ya udah. Pokoknya kalau tamu nggak datang lagi, awas ya gitu. Sebenarnya sih nggak gue banget ya ditaruh di menu muka gitu yang kayak. Tapi ya zaman berubah ya. Zaman berubah. Time change. Jadi gue ya udahlah silakan. Ya itu juga salah satu pergumulan banyak orang kok kayak zaman dulu kan. Kalau gitu dikit banci tampil loh, gitu kan. Kalau sekarang kan beda lo lah. di kitchen tuh udah harus punya brandingan sendiri nggak sih, ya kan? Kayak sedangkan kan dia super duper introvert ya, jadi kayak yang gak gas-gas. Tapi semenjak punya restoran dia jadi lumayan agak bisa ngobrol sama mendingan dikit orang. Mau nggak mau. Ya, lebih ke situ itu sih. tuntutan pekerjaan. Terus open kitchen lagi kan. Jadi kayak ya udah mau nggak mau dia akhirnya kayak kan ngobrol. Kan cari perkara dibikin open kitchen nggak diajak ngobrol. Nah, ngejebak diri sendiri kan. Jadi kadang-kadang kalau tamu yang duduknya di bar tuh yang udah ke kitchen pasti kayak yang dia bolak-balik gitu kayak panggil lah. Jadi dia ngobrol gitu. Gimana Dit, saya lagi nge-grill Toto. Dit, iya bentar ya. Ada banget ya. Sering sok sibuk lah. Ntar ya. Tapi itu emang ya seninya lah ya. Iya. Apalagi nih yang kalian pengen, yang masih kalian kejar buat izakaya Tama ini? Apa ada masih ide gila dia lagi yang masih lagi di kalau jurus masih banyak sih sebenarnya yang belum karena memang sibuk. Udah kayak sugokong jurus. Kitab sucinya belum dikeluarin semua tuh ilmunya. Masih diirit-irit. Bukan diirit-irit sih, lebih ke kayak yang dikarenakan human resource ini. Jadi operasional lah ya. Operasional lah. Jadi banyak yang belum bisa keluar lah. Paham kan? Paham. Kita udah sering curhat ya. Iya, curhat. Sama lah curhatan semua manusia kita di sini. Same shit different place aja lah ya. Ya maunya sih bikin brand satu lagi sih yang emang ya masih kayak under Tama, maksudnya brandnya kayak Tama lah nih, tapi mungkin dengan konsep yang berbeda ya depannya. Jurus dia yang lain biar bisa kepake ya. Iya, lebih ke bahan baku sih. Sebenarnya kan kalau di Tama Izakaya nih kita no pork no lard. Oh, oke. Kita bukan halal karena kita masih pakai bahan ingredients makanannya tuh masih ada alkohol gitu. Nah kita no pork no lard, cuma banyak banget feedback dari orang-orang, tamu-tamu ataupun teman-teman kayak jual babi lu gitu. Nanggung udah masuk neraka juga kan, gas kaki babi.
Masa izakaya bakar-bakar yakitori gak jualan apa? Enak kali sam-sam di Char Grill. Terus kita kan kayak kita udah ada market yang nanya nih no pork no lard kan, akhirnya jadi repeat customer juga. Itu jadi yang kegalauan gue sama dia nih kayak wah gimana ya gitu, sampai akhirnya kayak ya udahlah. Tapi emang dari awal kita pengennya ini no pork no lard, tapi kita kalau ada rezekinya pengennya sih buka satu yang emang specialty-nya ke situ gitu. Biar yang ini bisa berbabian. Iya, ini benar-benar semua Full babi malah. Iya, agak nanggung soalnya kan jual alkohol kan. Iya, gitu. Dan gue ngelihat juga kayak dari tahun lalu SN Butcher tuh sempat jualan babi biarpun secret menu. Cuman demandnya juga makin tinggi sih yang no pork no lard ini. Iya itu makanya. Turis Malaysia banyak juga. Nah, terus kan kita kan di atas tuh apartemen ya. Oh di atas ada apartemen. Di atas kita tuh apartemen. Jadi di bawah tuh tempat kita di atas apartemen yang disewain Airbnb atau gitu. Ada beberapa tamu yang nanya, ini jualan babi nggak gitu? Enggak. Tapi kita beberapa ingredientsnya ada yang menggunakan alkohol. Jadi mereka nggak datang. Iya. Gitu loh. Nanggung juga kan? Iya. Udah usah jual babi ada alkohol juga. Ini kalau petisi satu suara nih kita udah dapat lagi nih. Iya. Adain babi. Iya kemarin juga tempat kita ngobrol, ayo dong jualan-jualan. Terus ada tamu dari Jakarta. Ya kita udah nih udah enak banget. Kenapa sih sayang banget gak jualan babi gitu, kayak checklist satu. Iya. Ya kita lagi ngumpulin suara lah gitu. Ya kadang-kadang kalau udah jalan tuh ada pentingnya dengerin customer sih. Bener. Apa yang dibutuhkan sama mereka juga kan, yang mereka, karena kan balik lagi yang beli kan mereka juga kan. Gitu. Idealis konsepnya aja. Iya. Ujung-ujungnya yang makan gak kita doang yang makan yang rutin dateng kan. Iya. Jadi ini kegalauan lagi kenceng-kencengnya nih. Ini kita lagi galau banget nih setelah setahun jalan kayak. Jujur sih kalau buat gue nanggung ya udah jualan alkohol sekalian aja. Udah ambil sausnya alkoholan. Iya. Yang moderat juga kan hajar dua-duanya. Iya makanya. Maksudnya kalau yang beneran yang emang enggak nggak mau nggak ada logo halal ya nggak masuk. Iya, ini sih yang jadi perdebatan kita ya. Mungkin entah kita buka satu lagi yang emang fokus di situ atau ya udahlah. Ya udahlah, akhirnya new menu gitu. Kadung abu-abu kan hitam sekalian. Bener Iya lagi. sih. Ya susah. Kalau sama aja kan pilihannya either kalian take out alkohol jadi full biar dapat semuanya, atau kalian Ya atau enggak basah sekalian aja udah. sekalian nyemplung sekalian. Cuma kan balik lagi ya, kadang-kadang kan di sini ada yang orang minum alkohol nggak apa-apa, tapi restorannya ada itunya kenapa-napa. Kalau gue ada penyelesaiannya, standby aja beberapa menu yang nggak pakai itu. Betul, iya sih. Anyway Kayak yang kalau mau di sini iya kan. yang udah mau masuk bakal masuk anyway. Kalau yang kayak gitu, yang Iya. fanatik kan nggak bakal masuk anyway. Iya. Ya sama gue di TNT juga gue standby satu kan yang nggak pakai lard, nggak pakai babi. Iya ya, buat yang misalnya mereka pergi rame-rame. Iya nggak mau seringannya makan kejadian itu. kayak gitu. Iya. Gue kelihatan terlalu sering ngeliat orang disetrap. 4 orang makan, satu cuma nunggu doang, minum kopi, nungguin. Itu yang gue kayak gara-gara itu ya udahlah gue bikinin satu. Gue bikinin yang gayanya lebih ke bami Bangka, bami pulau yang pakai daun bawang, apa bawang goreng, gitu-gitu pakai toge. Yes. Ya udahlah biar sehat sekalian makan kan, nggak pakai babi. Input saya aja sih. Iya. Terima Saya kasih pencinta ya, Mas babi Ren. juga soalnya. Saya juga. Cuma Ini- mikirin jualan ya kan. Kadang-kadang kita lagi nanggung. pikirin sih. Ya Iya. nanggung sih, kita pikirin banget sih, lagi kita godok banget juga iya. sih. Cuma mungkin after bulan depan kali ya. Soalnya kita lagi mau keluarin menu baru nih. Karena kemarin juga karena kan kebanyakan tuh 70% menu kita tuh ayam. Terus habis itu sapi-sapian. Sisanya nih ada nih yang pescatarian yang gue cuma bisa makan seafood lagi gitu. Dan Mulai banyak pescatarian yang bersuara suka. nih. Gitu Jadi- kayak ya kita mau ngeluarin menu-menu seafood lah gitu. Tapi kalau nanya soal yang tadi, ya kayak si Adit mana mau tariknya nggak dikasih alkohol. Iya kan, itu kan agamanya langsung berubah jauh tuh. Iya. Sama aja kayak datang ke tempat ini ke Butterber, iya saya gluten free, nggak usah datang nggak apa-apa di sebelah. Makan warung nasi dah. Lagi gimana jualan roti terus gak boleh makan gluten? Kayak Anda salah masuk tempat sih. Ada sih yang kayak gitu-gitu. Pasti ada lah Pasti kayak ada. gitu-gitu pasti Banyak ada. banget. Terlalu pintar manusia-manusia ini. Iya. Bahkan sempat ada yang kayak
dia datang ke Tama mau pesen sate tapi dia alergi apa sih yang kayak gluten juga ya. Jadi dia nggak bisa pakai saus tarenya. Oh ya karena tare kan ada glutennya ya. Kecapnya ya. Iya kecapnya ada glutennya. Iya. Soy base kan. Iya. Jadi ya sangat-sangat ini juga ya. Iya. Ya Kita itulah juga lah pilih-pilih. mungkin ada banyak restoran vegan ya kesana aja. Ya itu kan fokusnya memang nggak akomodir pasarnya itu ya. kan. Iya. Karena nggak ada habisnya, terus cuman really small. Iya. Sekarang better sih, yang FOMO vegan udah mulai hilang kan. Udah banget. Ya, kalau dulu kan banyak banget tuh yang FOMO vegan. Bahkan kan dulu di Padang Linjong ada restoran khusus vegan tuh. Yang rendang dari apa Iya, gitu. Iya. Cuma udah tutup. Udah tutup lah. Aduh jangan dibahas. Kenal saya yang punya. Abis itu kan jadi tempat spa. Nah tadinya mau kita Mau ambil tempatnya. situ. Cuma Itu tuh dulu yang vegan-veganan itu ya sekalian lah. Itu tuh non profit tau. oh really? Non profit. Oke. Itu yang punya Kain. Oh, Sama. Oke. Ya, cuman Mungkin ya. kayaknya kamu belum pindah sini sih. Iya. Ya, sebelum saya pandemi itulah, gitu, saya itulah, jauh sebelum saya itu ya. pandemi. Gue dulu tuh jualan daging vegan guys. Itu Non-profit. salah satu langganan gue itu. Gak tahu. Oke. Cuman zaman itu kan emang lagi kayak Lagi hype-nya banget di lagi Bali. hype. Dan orang kadang-kadang cuman ngikutin trennya gara-gara kan wah kalau lu bisa vegan tuh berarti lu Kayaknya gak bisa lebih wellness lagi dari itu tuh. Pokoknya lo culture aja Iya. kalau makan vegan. Ya itulah. Kayak gue yang lagi nge-gym vegan, kelar lu cari proteinnya gak dapet yang ada gendut. Banyak banget tuh yang vegan FOMO itu jadi gendut malah. Makanya gorengan mulu kan. Iya. Kadang-kadang yang penting balance aja lah. Ya itulah yang jadi. sesuatu yang berlebihan itu tidak. Emang apa Iya. Dit? Kalau lu mau akhirnya nih jualan all out babi, apa yang lu pengen banget, yang lu paling gatel pengen lu keluarin nih di menu? Ya udah pasti kalau di yakitori kan ada butabara tuh, tau kan lo sam-sam yang di sate, lu cari grill aja gitu udah, matare, udah enak banget. Terus Bali punya urutan, enak banget, grill gitu, sesuatu yang kayak gitu aja lah basic. Gue kalau buat gue ya secara bisnis wise, Bali tuh babi murah. Bener. Makanya kayak kalau nggak jualan babi tuh kayaknya Bagus lagi Bali. iya bagus, murah. Bahkan teman kita juga punya warung babi tuh yang di Umalas. Iya, di mana lagi lu nyari babi di Indonesia yang sekilonya Iya. cuman hampir 100.000. Ini udah naik, dulu mau 80.000. Iya. Ayolah guys lah. Kita Saya tunggu pikirkan, menu babi. kita pikirkan. Aduh mohon maaf. Aduh ini masanya agak ada suasana babi semua. Kita coba ya. Gitu. Nanti kita umumkan. Datang ya Oh, kalau ada babi. siap. Aduh udah dipalakin begini deh kalau yang tongkrongin ntar babi ada gue yang nggak datang kan makin gak enak lagi kan. Iya, Iya kan? beban. Aduh pasti datang. Kemarin Pak Maru datang lu di, siapa? Sudah bisa ituin tangan. Jadi plan bakal menyelesaikan kegalauan itu dan ada either itu atau bikin yang baru lagi lah yang Iya, lebih. maunya sih itu sih. Tapi untuk sekarang sih kita mau fokus di sini. Ya, yang Iya. utamanya ini dulu lah gitu. Karena kan masih baru juga gitu. Terus terlebih juga sekarang Bali sendiri lagi agak-agak slow banget nih ya kan. Banyak isu banget. Bali jadi lagi kayak, Bali. lagi Bali aja lah gitu. Jadi kayak ya udahlah kita fokus di sini dulu sambil ngenalin si Tamanya sendiri nih ke komunitas-komunitas ini gitu. Padahal mumpung nyantai kan, jadi bisa lebih fokus lah buat kayak ngebagusin. Iya gitu. Benar, rapiannya. Kalau rame juga kan, kalau operasional belum siap, kelimpungan juga. Betul. Pasti. Betul. Cuma somewhat Bali kalau setiap kali ada anak-anak gini pasti survive aja sih. Permasalahannya berapa lama? Iya. Jangan lama-lama lah, ini sampah. Betul. Iya. Betul. Mesti. Ini, Ya, tapi kalian iyalah. ada problem itu juga? Ada. Iya. Beberapa hari nggak diambil. Oh, iya. Terus kita kontak, dia malah curhat balik ke kita. Iya. Maaf Bu, kita di sananya ngantri 3 hari loh truk kita gitu. Kan kasihan ya. Iya. Banyak outsource juga sih kalau di Bali. Jadi kayak yang emang bisnisnya doing itu dan mau nggak mau dia harus jogrok tuh ngantri buat masukin. Nah kita tuh plannya emang sebenarnya gue sama Adi tuh plannya mau kolaborasi sih sama brand-brand yang emang ngolah sampah ini kan jadi something gitu. Cuma emang
belum kepegang aja nih gitu sama gue sama Adit. Susahnya itu ya kalau kadang-kadang punya sendiri tuh pengennya banyak yang ngasih deadline-nya nggak ada. Iya gitu. Kalau dulu kan kerja sama orang, ya kita punya tugas, ya udah kita kerjain fokusnya situ kan. Sekarang ya udah ngerjain. Itu bermata dua freedomnya ya. Iya gitu. Banyak banget nih di kepala dia, kepala gue, tapi ya Satu-satu lah. Satu-satu lah. So far looks good, keren banget sih. Kadang-kadang ngeliat mereka pada kalau lagi bikin event tuh seru banget juga sih. Salah satu yang kalian rutin juga kan bikin event? Iya, jadi sebulan tuh kita ada 3 event lah. Event, iya 1 event Kita masih musik. berusaha, at least tuh 3 tuh jalan ya. Konsisten tiap bulan. Jadi ada Walaupun enggak ya. Ya ada event musik. Gue dulu sempet awal-awal bikin event 2 kali plus kadang-kadang sekali 3. Kadang-kadang 3, kadang-kadang tapi mau 2. Capek sih. Itu udah. Gue bikin event itu konsisten setahunan udah gitu bolongnya lama tuh. Iya. Keren Tapi sih, 3 event kita itu beda-beda. Oh beda-beda Beda-beda konsepnya. Capeknya sama. Capeknya sama. Tapi ya karena 3 event itu berbeda konsepnya, secara teknikalnya agak beda-beda juga. Jadi masih kalau make sense lah ya. Jadi iya, kayak kalau event musik vinyl-vinylan ya udahlah DJ aja gitu kan. Udah gitu nggak perlu huru-hara. Kalau karaoke tuh lumayan huru-hara tuh gitu kan. Udah pasti. Jam 11 kelar mau nyanyinya masih sampai jam 2 gitu. Nggak mau pulang gitu. Nah, yang lebih ribet dia sih kalau udah eventnya chef collaboration. Jadi kayak sama partner kolaborator dia harus bikin menu spesial dan itu yang butuh waktu buat R&D, test food, costing lagi, itu yang ribet. Pasti. Dia jadi mesti nahan egonya sendiri, egonya yang di-collabin. iya, dia request bikin kayak gini boleh nggak 2 bulan 3 bulan sekali? Enggak. Harus berkesinambungan dengan operasional juga ya kan. Tapi penting sih adanya timetable kayak gitu buat ngedisiplinin diri sendiri juga kan. Biar lebih cepat lagi lah progresnya. Iya, biar balik lagi kan ke omset ya. Belum achieve ya, jadi harus dikejar terus ya. Jadi dia lagi gue kejar terus nih gitu. Lalu gimana sebagai well known introvert harus jadi bikin event sebulan 3 kali? Bisa-bisain ya. Tuntutan pekerjaan. Dikuat-kuatin ya kan harus jadi bersosialisasi. Iya. Tapi kalau setiap event malah biasanya kalau di kitchen lebih banyak dia sering cari aditnya mana aditnya gitu. Jangan masak mulu dong gitu lah. Terus siapa yang masak? Jangan masak bro, lu mau makan gak nyet? Siapa yang bikinin lo makanannya? Sila gitu. Kadang-kadang kayak gitu lah kalau udah punya komunitas. Iya, gitu. ya alhamdulillah puji Tuhannya banyak yang support kita juga, teman-teman, keluarga deket, bahkan dari orang-orang yang baru kenal pun juga support kita gitu. Ya kita happy juga sih gitu dan bersyukur lah gitu. Dengan segala progresnya pasti kan happy kan. At least Happy, kecil punya saya nih. Kan. Happy banget. Gitu. Keren lah kalian terus jalan biar makin akur. Ya, amin. Tahun keberapa nih? Tahun keberapa kerja bareng? Kalau kerja bareng dari 2022 ya. Enggak sih sebenarnya waktu Balarica gue sempat bantuin dia buat marketingnya aja gitu. 3 tahunan lah ya. 3 tahunan ada. Bisa setahun lagi udah gitu aman lah, aman. Bentar lagi ya. Udah saling Kayak nurut aja. Kayak gue udah mulai DM bini lo deh. Kayak ini gimana ya cara solusinya suami istri kan agak mengurangi. Mungkin kalau gue biasanya itu lebih ke arah bagian apa bosnya siapa. Oke. Jadi nakodanya tetap satu. Kalau gue biasanya gitu. Iya. Jadi harus satu kepala ya. tetap harus satu kepala. Kalau urusan kayak gue di sini urusan menu segala macam ini kan konsepnya kayak mungkin kayak Izakaya Tamu kan konsepnya dia. Biarpun gue yang bikinin menu, gue tuh minta approval dia. Buat lo oke nggak kayak gini, lo suka nggak kayak gini. Sama sih gue juga ini konsepnya dia jadi kayak semua gue approval dia jadi emang ya kepalanya dia aja. Jadi karena lebih enak juga tau, ngapain lu aja yang pikir aja. Jadi kalau ada gue sebel gitu ya kayak kerjaan, gue ngegasnya ke dia aja. Gimana nih gini, ayo dong. Ya kalau nggak istri mau ngegas kemana lagi? Betul. Mau kemana lagi? Samsak bro. Ya lah, tapi so far gue ngeliat dari jauh keren sih, kalian bisa kompak. Thank you. Namanya juga UNI kan. UNI. Nah, ntar lama-lama juga nggak bisa nggak kerja berdua.
kayak kemana-mana harus berdua ya. Iya. Gue ya kayak sekarang kalau kerja sendiri tuh nervous tau. Oh ya? Iya sampai udah di tahap itu, sampai kayak gue cuma butuh bini gue. Yang lain bilang jelek, asal bini gue bilang bagus, gue tetap gas lah, bodo amat. Oke. Sesimpel itu hidup jadinya, lebih ke arah sana. Jadi udah nggak butuh validasi ribuan orang. Iya sih, benar. Tapi untungnya kita kalau udah di rumah ya bahas pekerjaan cuma di meja makan sih, saya udah nggak bahas. Gue bikin rules sih. Tapi di meja makannya 12 jam. Pegel juga ya. Ya kita bikin rules aja lah biar semuanya jadi lebih enak gitu. Diregulate lah kayak kapan harus stop, kapan jadi suami istri lagi. Iya, kapan jadi partner kerja gitu. Seru nih bikin masterclass kerja bareng sama istri sama suami, mantap. Ayo kita bikin apa? Banyak Aldo sama Kevin juga gitu kan. Aldo juga suami istri juga. Yang pacaran juga kan masih ada juga. Masih ada. Kayak Tony sama Ang itu juga kan ada. Unik-unik lah semuanya. Banyak kok yang couple-couple gitu, gue ya lumayan berkaca lah sama kalian-kalian yang couple. Masa mereka bisa, kita enggak gitu. Gue sih ngerasa luar biasa ya. Pas sudah dapetin itunya kayak dapet ultimate partner gitu loh. Batman Robin forever gitu. Wow. Kadang-kadang gue Batman-nya, kadang-kadang dia Batman, intinya itu aja bedanya. Iya gitu sih. Biar lumayan kalau dapet gitu berantemnya turun 80% lah. Mindsetnya harus kesana Iya, kadang-kadang yang bagusan dia ngerjain, biarin aja dia ngerjain. Kalau gue sih begitu ya. Iya. Saling isi aja lah. Iya, saling percaya juga. Kadang-kadang susah percayanya juga kan. Buat kayak gue tau nih lu bisa beresin. Ya sabar nunggunya itunya yang kadang-kadang. Iya sih. Itu sih yang masih kita pelajari sih. Yang kita masih belajar lah gitu. Tapi whatever itu kan sekarang juga kalian udah jalan. Udah asik terus. Iya, udah. Event jalan terus. Gak gampang lo bikin event sebulan 3 kali tuh. Ini kamus gue yang udah coba anjir. Bini gue udah gak mau bikin event lagi kalau gue gak maksain gitu. Kemarin sempat ke hold sih karena yang kita pergi keluar itulah sempat ya sebulan lah kita hampir kalau dihitung-hitung hampir sebulan lah kita nggak ada di Bali gitu kan. Jadi kita hold itu dulu terus balik nggak sempat ngerjain pas mau Christmas sama tahun baru akhirnya gue baru gas lagi bulan ini nih gitu. Iyalah, Desember juga busuk kan? Iya. Iya lagi. Plus ditinggal-tinggal sama pegawai-pegawai juga ya kan. Biasa gitulah. Beresin ntar balik lagi. Iya. Seninya berusaha. Ya, berdagang. Palingan nggak dikatain Citato lu dit. Apa tuh Citato? Cina tanpa toko. Kalau Cina harus punya toko ya. Harus jualan. Ya begitulah intermezzo aja guys ya. Thank you guys, keren banget nih kalian udah sini. Harus cobain, mungkin promosiin tempatnya. Ya mampir datang ke Tamai Izakaya di Jalan Pantai Brawah. Bukanya setiap Selasa sampai Minggu jam 4 sampai jam 11 malam. Kita setiap Senin tutup. Mantap. Iya. Sukses terus. Amin. Thank you. Kalau masih penasaran sama mereka, ntar sama Yogi sama Jo dimasukin Instagramnya. Betul. Jangan lupa follow. Siapa tahu yang butuh Shifu Yakitori kan bisa. Bikin event bareng dulu. Ya kan? Nah abis itu lu lanjutin lah. Thank you nih kalian menyempatkan waktu liburnya bisa kesini. Iya, thank you juga udah diundang. Semoga menginspirasi ya buat pasangan-pasangan lain biar berani buka usaha. Gas. Iya, gas. Pokoknya gas aja. Kita udah kayak menteri UMKM anjir kayak dapet komisi aja kalau baru. Thank you. Thank you banget. Thank you buat semuanya yang udah dengerin episode ini. Kalau kalian masih penasaran sama mereka bisa DM langsung ke mereka. Ntar kita cantumin juga Instagramnya Izakaya Tama juga. Kalau kalian masih penasaran sama kita bisa follow kita di Instagram maupun di TikTok di On The Pass Bali. Yang gak boleh kelewatan subscribe terus Ray Johnson Radio biar gak kelewat episode selanjutnya. Oke guys. Bye. Bye.